Hai penduduk Demit, selamat datang di Sarang Demit. Di ruangan yang hampir gelap gulita, kalian pasti pernah mengalami mati lampu seperti ini. Namun, 28 tahun yang lalu, padamnya lampu adalah mimpi buruk bagi masyarakat Banyuwangi. Karena di setiap kegelapan, pasti ada satu kepala yang dipenggal. Dan bayangkan, jika itu terjadi di hadapan kalian. Krisis, pembantaian, konspirasi, melaporkan segala sesuatu ke Damkar karena Damkar punya poin cepat. dan santet. Semua ini terjadi di tempat yang sama. Ratusan orang mati secara tidak wajar, baik itu karena dibunuh massa, jadi target, atau bahkan kena santet. Orang-orang menyebutnya dengan satu kata, pembantaian. Tapi rasanya kata pembantaian itu terlalu kecil untuk menampung ratusan kepala yang terpenggal. Akibatnya, tragedi ini sering diperlakukan seperti kisah kelam biasa. Kadang dibicarakan, kadang seakan dilupakan. Padahal kalau dilihat lebih dekat, masyarakat tidak sekedar takut. Ketakutan mereka tuh bertumpuk seperti mayat yang gak sempat dikubur. Bagi mereka, kematian benar-benar bisa datang dari mana saja. Baik itu dari tetangga, ninja, dan bahkan santet. Untuk menangkap semua kengerian itu, kita akan pinjam sudut pandang Satrio. Kala itu, dia masih mondok di salah satu pesantren di Banyuwangi. Dan Satrio melihat sendiri bagaimana kematian perlahan menjadi bagian dari keseharian kala itu. Di Banyuwangi, orang tidak perlu sembunyi untuk bicara soal santet. Semua orang tahu itu bagian dari budaya. Bahkan di setiap kecamatan itu punya orang pintar, juru kunci, dan dukunnya sendiri. Ada yang mendalami ilmu hitam, ada juga yang mendalami ilmu putih. Sehingga wajar kalau setiap konflik di sana biasanya disusul dengan serangan gaib. Masyarakat dan dukunnya sudah saling bersaing, saling santet, hingga saling mendendam. Lalu datanglah oknum yang mengadu domba percikan-percikan itu. Peristiwa geger gantung di Banyuwangi bermula dari isu pembersihan dukun santet menjelma menjadi pembunuhan yang menelan ratusan korban. Seperti yang kalian lihat, setelah massa ada ninja. Pertanyaan besarnya adalah siapa dalangnya? Spekulasi yang beredar, PKI, dukun, atau ABRI. Ini semua adalah dugaan-dugaan yang menjadi isu liar di masyarakat sampai hari ini. Pada suatu malam, Satrio dan teman-temannya yang bersiap tidur tiba-tiba mendengar keributan dari arah lorong. Penasaran, mereka pun segera mengeceknya. Satrio mendengar kabar bahwa kiai mereka tak kunjung pulang. Padahal kabarnya hanya kunjungan sehari saja. Waktu itu dia langsung balik ke kasur, mengira semua baik-baik saja. Malah Satrio bingung pada para pengurus yang panik berlebihan, seakan seseorang baru saja diculik. Tapi di pesantren itu isu yang sangat besar. Ketegangan mau tidak mau tetap menyebar. Apalagi hilangnya kiai ini itu udah lewat 1 bulan. Bahkan petugas yang disuruh mencari kiai pun malah sama-sama hilang kabar. Ketegangan makin naik setelah teror-teror gaib mulai menyerang para penghuni pondok. Salah satu santri
sering menemukan sosok perempuan bersimbah darah yang berjalan di sekitar pesantren. Satrio sendiri belum pernah melihatnya, tapi setiap kali cerita itu terdengar, dia merasa langkahnya tak lagi nyaman. Selain sosok perempuan, ada juga sosok serba hitam yang bergerak dengan sangat cepat. Satrio memergoki sosok ini ketika dia berjalan sendirian. Malam itu, pesantren dipenuhi dengan bau dupa, menyan, dan rempah perdukunan lainnya. Perasaan Satrio semakin tak enak. Mungkin pesantren tiba-tiba memasang hal-hal yang musyrik kalau tidak ada sebabnya. Semua pertanyaan itu menumpuk di kepala Satrio dan santri-santri lainnya. Suasana belajar jadi tidak kondusif. Mereka semua belum berani bertanya, khususnya Satrio. Dia memilih diam karena saat itu dia belum tahu bahwa semua ketakutan ini bukan berasal dari hantu saja. Pada akhirnya, semua pertanyaan dan kebingungan Satrio terjawab juga. Namun, jawaban itu didapat dengan cara paling kejam yang tak pernah ia bayangkan. Pada suatu waktu, Satrio melewati sebuah gudang dan dia tidak sengaja menemukan 2 mayat petugas pesantren yang sempat hilang 2 minggu sebelumnya. Bau menyengat langsung menyerang hidung Satrio. Mayat di gudang sudah mulai membusuk, sampai-sampai wajahnya dikerubungi lalat hijau. Mental Satrio hancur. Sekarang ketakutannya memuncak. Rasa curiga pada pesantren pun semakin memuncak. Setelah melihat mayat tersebut, dia kesulitan tidur. Sedangkan santri lain juga mulai mengendus kebusukan dari gudang tersebut. Bisik-bisik mulai terdengar di setiap kamar. Tak ada yang berani menyebut kata mayat. Tapi semua tahu baunya. Mereka semua minta untuk dipulangkan. Tapi pengurus pesantren menolak dengan alasan mereka khawatir. Waktu itu, Satrio dan santri lainnya belum tahu kalau di luar pesantren pembantaian sedang masif terjadi. Yang mereka tahu hanya satu, pesantren sudah tidak lagi melindungi dan santet sudah menyerang para penghuni pondok. Ditandai dengan penyakit menyebar, hantu-hantu semakin sering muncul. Bahkan mayat di gudang itu seringkali bergerak sendiri. Teror yang tadinya hanya mengancam mulai memakan korban lebih banyak. Salah satu santri kesurupan selama 2 hari 2 malam. Selama kesurupan, gusi-gusinya tuh membusuk. Bahkan sampai mengeluarkan cacing-cacing halus yang berbau tak sedap. Di puncak kesurupannya, santri tersebut menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam sumur. Dan jelas, dia meninggal. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani mengambil air dari sumur tersebut. Pesantren pun ricuh. Kabur bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Satrio dan santri lain sempat memberontak dan bertengkar dengan para pengurus. Mereka meminta untuk dipulangkan. Tuduhan dilempar ke segala arah. Kata mereka, santet ini berasal dari dalam pesantren sendiri. Mayat yang tak dikubur itu menjadi bukti kuat. Namun, keributan itu terhenti secara paksa karena 2 mayat yang di gudang itu tiba-tiba menghilang. Malam itu, saat orang-orang sibuk mencari mayat, Satrio merencanakan pelariannya. Dia menelpon rumah dan disitulah dunianya runtuh. Dunia Satrio runtuh, perasaannya meluap. Dia menangis, tapi juga tetap menahan emosinya agar tidak ketahuan. Namun, di titik ini, Satrio mengerti kondisi sebenarnya. Teror santet, kerusuhan di luar ternyata juga berpengaruh pada pesantren. Itu juga yang membuat pesantren menunda untuk menguburkan mayat di gudang. Akhirnya, Satrio memutuskan tetap pulang. Ibunya mengabarkan bahwa
ayahnya Satrio meninggal. Dia dipenggal oleh sesosok yang disebut serupa ninja. Mayatnya juga belum dikubur karena masyarakat menuduh bapaknya Satrio sebagai dukun santet. Mereka meminta agar jasadnya dimakamkan di luar kampung. Tapi yang tak ia sangka, ternyata kejadian di luar pesantren itu jauh lebih mengerikan. Skala santetnya lebih masif, mencakup beberapa kecamatan di Banyuwangi. Bahkan jauh sebelum Februari 1998, penyakit aneh pun bermunculan yang berlanjut ke kematian-kematian janggal. Seperti yang kalian lihat di sini. Berikutnya, masyarakat jelas takut, tapi ketakutan itu tidak berhenti hanya dalam rumah. Dia berubah menjadi amarah, lalu menciptakan perburuan yang lebih bengis. Mari kita lihat kecamatan seperti Rogojampi, Glagah, kemudian Kabat. Ini semua pusat dari teror yang terjadi. Mereka diseret, dibacok, digantung, dan mayat mereka juga dipajang untuk menakuti dukun-dukun lain, bahkan sampai dimutilasi untuk mencegah kemungkinan hidup lagi. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang memiliki ilmu hitam di Banyuwangi, konon mereka memanfaatkan mayat-mayat tersebut untuk dijadikan media sihir agar hidup lagi, tujuannya untuk menakut-nakuti dan menebar teror. Makanya banyak juga dari mereka yang memilih untuk menyimpan mayat sanak keluarganya di dalam rumah. Kita kembali ke Satrio. Setelah mengetahui fakta itu, malam-malam Satrio itu nggak lagi tenang. Tidurnya tak pernah nyenyak. Keadaan sudah terlalu kacau. Tuduhan bisa sangat mematikan. Bantuan dari negara pun tak begitu terasa. Seperti munculnya edaran radiogram dari Bupati pada 6 Februari 1998. Nama-nama dukun dikumpulkan, katanya untuk melindungi. Tapi isunya sudah campur baur antara isu pembunuhan dukun santet dengan isu pembunuhan kiai. Menjadi satu isu yang saling beredar di masyarakat yang membuat masyarakat saat itu keruh. Dari sekian banyak cerita yang beredar bahwa yang menjadi korban itu orang yang dituduh katakan dukun santet. Nah, padahal dalam aktivitas kesehariannya itu adalah guru-guru ngaji maupun kiai, maka kemudian guru-guru ngaji atau kiai-kiai yang ada di sekitar masing-masing itu dijaga oleh masyarakatnya masing-masing. Besar tanda tanya bahwa ini pelakunya itu adalah siapa. Pembunuhan ini bergeser yang tadinya pembunuhan dukun santet, kemudian ada juga isu yang lain yaitu munculnya ninja. Setelah semua teror yang terjadi menyebar ke seluruh Banyuwangi, kita dapat melihat bahwa terjadi kekacauan yang sangat luar biasa. Mayat-mayat bergelimpangan dan bahkan mereka semua mulai mengarah pada adu domba, saling serang, ilmu hitam, perang santet, semua terjadi di Banyuwangi. Tapi di sela-sela semua kekacauan tersebut muncul lagi teror baru yang menjadi praduga atas kematian-kematian. Apakah itu? Ninja. Gerakan mereka rapih, terlatih, melompat dari atap ke atap, dari kegelapan, dan selalu tahu siapa yang harus dibunuh. Seakan mereka punya daftar yang lengkap. Eksekusi para ninja itu sangat teratur. Biasanya dimulai dengan tanda X atau silang di rumah target, dilanjutkan dengan mati lampu, dan kemudian saya makin takut hingga akhirnya lampu pun nyala. Saya buka pintu dan ternyata Mas, rumah saya sudah ditandai. Dan kemudian korban pun jatuh dan biasanya dengan kondisi terpenggal. Kami kemudian bisa mengidentifikasi bahwa itu datang dari kelompok yang terorganisir dan terlatih.
karena memang sekuens peristiwanya itu sangat rapih begitu dan tertata. Misalnya adalah soal munculnya daftar nama orang-orang yang diduga dukun santet lengkap dengan alamat-alamatnya begitu. Semua orang yang diduga atau yang punya indikasi itu semua terdata. Pergerakan massa itu kayak seakan-akan ada yang mengkoordinatori, ada yang mengkondisikan. Bahkan ada yang sampai khawatir diteror, dituduh. Semuanya modusnya sama. Pegang, seret, penggal. Kita mungkin sudah meninggalkan tahun 1998, tapi tanah tidak akan pernah lupa. Di beberapa tempat, bisikannya masih terdengar. Mungkin apa yang kita bahas hari ini hanyalah fakta sejarah, tapi di balik angka dan arsip selalu ada manusia. Ada ketakutan, tuduhan, dan malam-malam panjang yang tidak akan pernah selesai. Seperti malamnya Satrio yang selalu dihantui oleh trauma. Seluruh sisi kemanusiaan Satrio dan santri lainnya telah tertulis di dalam sebuah buku berjudul Lemah Santet Banyuwangi. Kalian bisa membacanya di Get Plus, linknya sudah disertakan di deskripsi. Beberapa kejadian dan rekaman peristiwa sudah diilustrasikan di sana. Terima kasih telah menyimak kisah malam ini. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Penduduk Demit, saya Jero undur diri. Jangan lupa subscribe. Sarang Demit izin pamit.